Halo rekan-rekan penyuluh agama Islam seluruh Indonesia. Sudah tahu belum pedoman penyuluh agama Islam non-pegawai negeri sipil yang baru? Ini dia, dengan ditetapkannya Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 504 tahun 2022 tentang pedoman penyuluh agama Islam non-pegawai negeri sipil, menghapus Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 298 tahun 2017 tentang pedoman penyuluh agama Islam non-PNS. Yuk, kita cari tahu aturan-aturan yang diubah. Yang pertama, kita bahas tentang kedudukan dan hubungan. Penyuluh agama Islam non-PNS berkedudukan di wilayah kecamatan dengan surat tugas penempatan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota dan bertempat di KUA Kecamatan. Yang mana hal ini belum diatur dalam Keputusan Dirjen nomor 298 tahun 2017 yang lalu. Kemudian, secara struktural, penyuluh agama Islam non-PNS berada di bawah penyuluh agama Islam fungsional sebagai koordinator penyuluh agama Islam non-PNS. Kemudian, terhadap Kepala KUA sebagai atasan langsung penyuluh agama Islam non-PNS. Kemudian, terhadap Kasih Bimas Islam atau Penaiz Zawa sebagai pembina penyuluh agama Islam non-PNS. Kemudian, kepada Kabid Penaiz, penanggung jawab penyuluh agama Islam non-PNS. Selanjutnya, kepada Direktur Penaiz, pemangku kebijakan penyuluh agama Islam. Selanjutnya, kita bahas tentang kompetensi penyuluh agama Islam non-PNS. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan. Yang mana, pada Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 298 tahun 2017 belum mengatur tentang hal ini. Apa saja kompetensinya? Yang pertama, kompetensi teknis. Secara spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan, diantaranya adalah kemampuan berkomunikasi secara efektif, membaca dan memahami Al-Quran dengan baik, ceramah atau pidato atau khutbah, dan kemampuan bermusyawarah. Yang kedua, kompetensi manajerial. Gunanya adalah untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi seperti kelompok sasaran. Seperti berintegrasi, mampu bekerja sama, berorientasi pada hasil, dapat mengembangkan diri dan orang lain, mampu mengelola perubahan serta mengambil keputusan. Yang ketiga, kompetensi sosio-kultural. Ini terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal dapat menjadi perekat berbagai perbedaan baik agama, suku, budaya, dan perilaku sebagai satu bangsa. Selanjutnya kita bahas terkait dengan fungsi. Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 504 tahun 2022 menjelaskan bahwa fungsi penyuluh agama Islam non-PNS adalah pertama, informatif dan edukatif. Kedua, konsultatif. Ketiga, advokatif. Dan keempat, administratif. Hal ini menghapus Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 298 tahun 2017 yang mulanya adalah informatif, komunikatif, edukatif, dan motivatif. Berikutnya, kita bahas tentang bidang kepenyuluhan. Pertama, materi umum. Materi umum ada dua, yaitu pertama, materi keislaman. Kedua, materi pembangunan sosial keagamaan. Bidang kepenyuluhan yang kedua adalah tentang materi khusus. Terdiri dari beberapa spesialisasi. Pertama, setiap KUA kecamatan wajib memenuhi seluruh spesialisasi. Kedua, satu orang penyuluh agama Islam non-PNS dapat dibebani lebih dari satu bidang spesialisasi.
Apa saja bidang spesialisasi tersebut? Pada keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 298 tahun 2017, ada 8 bidang spesialisasi, yaitu yang pertama, penyuluh pengentasan buta huruf Al-Quran. Kedua, penyuluh keluarga sakinah. Ketiga, penyuluh pengelolaan zakat. Keempat, penyuluh pemberdayaan wakaf. Kelima, penyuluh produk halal. Keenam, penyuluh kerukunan umat beragama. Ketujuh, penyuluh radikalisme dan aliran sempalan. 8. Penyuluh nafza dan HIV/AIDS. Dengan adanya keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 504 tahun 2022 ditambah menjadi 12 spesialisasi. Tambahannya yaitu bidang pemberdayaan ekonomi umat, kemudian bidang anti korupsi, kemudian bidang moderasi beragama, dan yang terakhir bidang haji dan umroh. Selanjutnya, kita bahas tentang mekanisme kerja. Yang pertama, terkait perencanaan. Ini dibagi dalam 2 hal, yaitu menyiapkan monografi peta wilayah dan menyusun rencana kerja operasional bulanan. Yang kedua, pelaksanaan. Terbagi 2, yaitu pertama, memiliki 4 kelompok sasaran, terdiri dari 2 kelompok sasaran umum, 1 kelompok sasaran khusus, dan 1 kelompok sasaran pada media sosial berbasis internet. Yang kedua, pelaksanaan tatap muka minimal 8 kali per bulan, di mana 50% dari akumulasi pelaksanaan per bulan dapat dilakukan dengan menyampaikan materi di luar bidang spesialisasinya. Untuk BIMLU, melalui media sosial, minimal menyebarkan 4 konten per bulan. Yang ketiga, terkait pelaporan. Melalui aplikasi EPA, Elektronik Penyuluh Agama, atau laporan secara tertulis apabila tidak bisa mengakses aplikasi. Kemudian, dipertanggungjawabkan kepada Kepala KUA, Kecamatan, dan diketahui oleh penyuluh agama Islam fungsional. Berikutnya, kita bahas tentang metode BIMLU atau Bimbingan Penyuluhan. Metode BIMLU berdasarkan cara komunikasi ada 2, yaitu pertama secara langsung melalui tatap muka. Yang kedua, secara tidak langsung, dilakukan dengan bantuan media komunikasi. Pada peraturan sebelumnya, metode BIMLU terbagi menjadi 3, yaitu pertama, partisipatif, 2, dialog interaktif, dan yang ketiga, pemberdayaan. Dan ini sudah tidak berlaku lagi. Digantikan dengan keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 504 tahun 2022, yaitu pertama, ceramah, kedua, partisipatif, ketiga, dialog interaktif atau diskusi, keempat, pemberdayaan, kelima, brainstorming, keenam, bid tadwin, dan yang ketujuh, metode lainnya sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kita bahas mengenai pelayanan di KUA. Penyuluh agama Islam non-PNS wajib melakukan pelayanan di KUA kecamatan, baik layanan bidang spesialisasi dan tugas administrasi lainnya, dengan ketentuan berdasarkan tipologi KUA kecamatan. Pertama, tipologi A. Melakukan minimal 3 kali pelayanan di KUA dalam seminggu. Kedua, tipologi B, minimal 2 kali dalam seminggu. Ketiga, tipologi C, minimal 1 kali dalam seminggu. Yang keempat, tipologi D1 dan D2, diserahkan pada kebijakan pimpinan setempat. Selanjutnya, kita bahas tentang evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dilaksanakan secara periodik, per triwulan atau minimal setahun sekali.
oleh semua tingkatan, baik pusat, wilayah, kabupaten, atau kota. Kemudian, evaluasi melibatkan unsur penyuluh agama Islam fungsional. Selanjutnya, ambang batas nilai evaluasi di atas 65. Apa saja yang dinilai? Yang pertama, 35% laporan kegiatan. Yang kedua, 20% rekap absensi kehadiran. Yang ketiga, 10% jumlah kelompok sasaran. Yang keempat, jumlah jamaah 10%. Yang kelima, 10% keteladanan atau prestasi. Yang keenam, 10% kompetensi pengetahuan atau keahlian. Ketujuh, 5% pendidikan dan pelatihan.